Kita perbaharui informasi terkait sidang dakwaan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Sudah ada jurnalis BTV Riki Harahap dan juru kamera Rahmat Aminuddin di sana. Selamat sore, Riki. Apakah sidang masih berlangsung saat ini? Apa saja poin-poin yang terungkap dalam dakwaan yang dibacakan jaksa? Stefani dan pemirsa, sidangnya sudah selesai tadi sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat dan ini merupakan persidangan perdana bagi Syahrul Yassin Limpo. Tidak hanya SCL yang dihadirkan, ada juga dua terdakwa lainnya, yakni Kasdi Subagiono dan juga Muhammad Hatta yang hari ini berstatus sebagai terdakwa. Secara keseluruhan tadi memang Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan dakwaan terhadap 3 terdakwa ini termasuk Syahrul Yassin Limpo. Tadi jaksa kemudian juga membacakan dakwaan beserta dengan konstruksi perkara, kemudian bagaimana peran dari 3 terdakwa ini, kemana saja, apa saja temuan-temuannya, dan kemana saja aliran dananya, ini tadi juga disempat dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Secara garis besarnya, Stefani, tadi seperti yang disampaikan di paket pengantar bahwa Jaksa Penuntut Umum KPK ini mendakwa Syahrul Yassin Limpo dan juga 2 terdakwa lainnya ini melakukan pemerasan dan juga gratifikasi sebesar 44,5 miliar rupiah di Kementerian Pertanian dari periode 2020 sampai 2023. Kemudian Syahrul Yassin Limpo ini mempunyai andil yang cukup besar, mempunyai power yang cukup besar untuk memerintahkan bawahannya, 2 terdakwa lainnya ini untuk meminta kepada pejabat di tingkat eselon 1 Kementan untuk mendapatkan berupa patungan ilegal yang ia peroleh dari pejabat setingkat eselon 1 di Kementerian Pertanian. Tidak hanya itu, Syahrul Yassin Limpo juga meminta jatah sebesar 20% dari setiap anggaran yang berada di sekretariat dan juga direktorat di Kementerian Pertanian. Jika permintaan dari Syahrul Yassin Limpo tersebut tidak dituruti, baik para pejabat maupun dari 2 terdakwa lainnya ini, memang mereka, Syahrul Yassin Limpo mengancam untuk dipindah tugaskan, bahkan diberhentikan dari jabatannya. Bahkan Kasdi Subagiono yang sebelumnya ini menjabat sebagai Sekjen Kementan, yang sekarang menjadi terdakwa, ini juga merupakan permintaan dari Syahrul Yassin Limpo untuk menaikkan jabatannya menjadi Sekjen, mengganti Sekjen sebelumnya untuk bisa memuluskan keinginan dia untuk menerima gratifikasi dan juga pemerasan dari sejumlah pejabat yang berada di Kementerian Pertanian. Kemudian menjadi pertanyaan adalah hasil gratifikasi tersebut jumlahnya cukup banyak, sekitar 44,5 miliar rupiah. Itu dipergunakan oleh Syahrul Yassin Limpo untuk keperluan pribadinya. Seperti rinciannya tadi sempat dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK sebesar 938 juta, ini diperuntukkan untuk istri Syahrul Yassin Limpo, 992 juta ini untuk keperluan keluarga besar Syahrul Yassin Limpo, kemudian juga sebesar 3,33 miliar ini untuk keperluan pribadi Syahrul Yassin Limpo, dan juga 381 juta ini untuk kado undangan dari Syahrul Yassin Limpo. Kemudian yang juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, ternyata hasil gratifikasi yang diperoleh oleh Syahrul Yassin Limpo ini tidak hanya mengalir ke keperluan pribadinya saja, juga mengalir kepada Partai Nasdem, tempat partai di mana selama ini Syahrul Yassin Limpo menjadi politisi di sana. Kemudian aliran dana yang mengalir ke Partai Nasdem ini sebesar 40 juta rupiah. Kemudian dana-dana tersebut juga mengalir untuk keperluan pribadinya seperti untuk umroh, charter pesawat, dan juga keperluan perjalanan luar negerinya dan lain-lain. Yang kemudian menjadi perhatian tadi setelah proses dakwaan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, tim kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo ini di persidangan selanjutnya akan menyampaikan eksepsi atau nota keberatan dari dakwaan jaksa tersebut. Tadi juga disampaikan oleh kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo bahwa salah satu poin yang nantinya akan ia sampaikan di eksepsi pada persidangan selanjutnya adalah soal nominal angka yang diterima oleh Syahrul Yassin Limpo. Kenapa? Karena dalam tahap penyidikan di KPK memang disebut bahwa Syahrul Yassin Limpo SYL ini menerima sekitar 13 miliar dari gratifikasi yang ia peroleh. Tetapi ketika di persidangan ini terjadi pembengkakan menjadi 44,5 miliar rupiah. Walaupun memang kita tahu dalam proses penyidikan tentu tahapnya terus berlangsung dan kemungkinan angka tersebut bertambah juga memungkinkan seiring
seiring dengan proses penyidikan itu tersebut berlangsung begitu. Sehingga ini yang menjadi poin yang akan dibacakan di eksepsi nanti, mengapa dari 13 miliar di proses penyidikan membengkak menjadi 44,5 miliar rupiah. Dari tim kuasa hukum ini menduga pembengkakan angka tersebut ini kemungkinan besar dalam opini mereka akan adalah hasil dicampur adukan antara keperluan pribadi dari Syahrul Limpo dengan keperluan di Kementerian Pertanian. Sehingga memang inilah yang nanti akan kita lihat di proses persidangan selanjutnya. Kita tahu ini masih persidangan awal, Stephanie, masih banyak tahapan yang akan dilalui, seperti nantinya akan ada eksepsi dari tim kuasa hukum SCL, kemudian juga ada pembacaan pledoi dan lain-lain. Nantinya akan kita ikuti bersama proses persidangannya, dan termasuk juga soal pemeriksaan saksi. Karena kita tahu sejumlah nama, sejumlah pihak turut disebutkan di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, dan inilah yang nantinya akan kita tunggu apakah pihak-pihak yang disebutkan tersebut juga akan dihadirkan sebagai saksi di persidangan-persidangan selanjutnya. Kembali ke studio, Stephanie. Terima kasih Riki atas laporannya, selamat bertugas kembali.